Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 4 Mei 2023 bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Kami juga ingin menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land di bulan Desember 2023. Sekaligus ulang tahun Fresh Juice yang ke-11 di Holy Land bersama Romo John Laba SDB dan Romo Vincent Widi MGL. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke nomor 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ Holyland 2023. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Shalom, halo sahabat Fresh Juice yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 4 Mei 2023 merupakan pekan keempat Paskah. Dan gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, ada pesan Yesus pada Injil hari ini yang begitu menarik bagi saya untuk merenungkannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Nah, dulu ketika saya masih muda, saya merasa bahwa firman yang dikatakan Yesus ini kurang tepat. Karena pada kenyataannya dalam kehidupan, banyak sekali para murid yang jauh lebih hebat dari gurunya. Banyak juga hamba yang lebih berkembang dan lebih maju dari tuannya. Tetapi sekarang pengertian saya jadi berbeda.
Saya mengartikan kata-kata Yesus ini sebagai sinyal pada kita bahwa satu, jika Yesus diperlakukan secara tidak adil dalam dunia ini, ya kira-kira kita juga nggak jauh-jauh dari itu deh. Perlakuan dunia pada kita yang nggak akan lebih enak nasibnya daripada Sang Guru kita, Tuhan Yesus. Yang kedua, jika Yesus ditolak oleh orang-orang yang dekat dengannya, yang Ia tolong, ya kira-kira kita juga nggak akan jauh-jauh dari itu juga. Dan yang ketiga, jika Yesus ditinggalkan, disangkal, bahkan dikhianati oleh murid-muridnya, ya kira-kira yang akan kita alami yang nggak jauh-jauh dari itu juga. Dan yang luar biasanya, kalimat Yesus ini diakhiri dengan kata-kata sebagai berikut. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, apakah dengan firman ini kita jadi menyimpulkan bahwa ikut Yesus itu begitu menakutkannya? Santa Teresia Avila pernah mengatakan, kami selalu menemukan bahwa mereka yang berjalan paling dekat dengan Kristus adalah mereka yang harus menanggung pencobaan terbesar. Lalu, apa artinya Yesus mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sebagian dari kita ini biasanya selalu menghubungkan antara penderitaan itu dengan hukuman. Karena itu, penderitaan sering kita lihat sebagai kutuk, bukan berkat. Jadi dengan pengertian yang seperti ini, kita jadi bingung. Ikut Yesus kok banyak penderitaan? Padahal kalau kita lihat dalam hidup ini, banyak hal kok yang kita tidak bisa jelaskan. Kecuali kalau kita mau melihatnya dalam kacamata salib, dalam peristiwa salib. Misalnya, ada orang yang berturut-turut menghadapi kesialan, sehingga ia selalu mempertanyakan, di mana berkat Tuhan untuk saya? Ada seorang ibu yang kematian anak tunggalnya. Dia tidak bisa menerima hal itu. Anaknya, satu-satunya harapan masa depannya, mati. Ia sungguh meratapi kematian anaknya. Kemudian ia menghadap seorang pertapa yang sakti. Dengan meratap ia mengiba agar pertapa itu menggunakan kesaktiannya untuk menghidupkan kembali anaknya. Pertapa itu mengatakan sebagai berikut, saya bisa menghidupkan anakmu kembali dengan satu syarat. Kamu harus menemukan sebutir lada dari sebuah keluarga yang belum pernah mengalami peristiwa kematian dalam keluarganya. Ibu ini tentu sangat gembira, mempunyai harapan bahwa anaknya ada harapan untuk bisa hidup kembali. Maka dengan penuh semangat ibu ini mendatangi rumah demi rumah untuk boleh mendapatkan sebutir lada. Dan tentunya semua orang pasti dengan ikhlas dan tidak keberatan untuk memberikan sebutir lada kepadanya.
Tetapi masalahnya, dari semua keluarga yang ia datangi, tidak ada satupun yang memenuhi syarat tentang ketiadaan kematian dari salah satu anggota keluarganya. Maka ibu ini pun pulang dengan badan yang sangat lelah, tetapi dengan pengertian yang baru, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengalami kesedihan dan kematian. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, ibu dari cerita tadi sampai pada pengertiannya bahwa setiap orang punya penderitaan dan setiap orang harus berani menghadapinya. Maka dia pun pulang untuk menguburkan anaknya dengan kepasrahan dan memulai hidup baru tanpa kehadiran anaknya lagi. Hidup kita pun tidak akan pernah terhindar dari kesedihan dan penderitaan. Dan seperti ibu tadi pun, kita pun diharapkan mampu dan bisa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan dan memulai hidup baru. Dan bedanya kita dengan ibu itu adalah kita punya Kristus yang menemani kita. Menjadi serupa dengan Kristus itu bukan beban. Menjadi serupa dengan Kristus adalah berkat. Dia memikul salibnya lebih dahulu dan kita tinggal ikutin dia. Hidup bukan berarti dengan atau tanpa penderitaan. Hidup berarti Kristus. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengertian baru kepada kami, bahwa kami adalah pribadi yang berbahagia, mengetahui dan menjalankan salib kehidupan kami masing-masing dengan berpusat mengikutimu saja. Bahwa semua peristiwa kehidupan kami akan kami jalani bersama Engkau dan di dalam Engkau. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu dalam setiap untung dan malang kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 4 Mei 2023. Terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.